Hai guys, welcome back to Insight with Z. Masih bersama dengan gue Zerika. Apa kabar kalian semua guys? Udah lama banget ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya guys. Buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan ya dicek aja videonya. Mungkin ada yang kalian suka, silahkan berikan like, komentar, atau juga di-share ke teman-teman yang lain ya. Nah guys, apakah kalian adalah orang yang overthinking? Apakah kalian adalah orang yang mencoba untuk tidur pules tapi rasanya pikiran ini isinya ribut terus? Atau yang lebih parah lagi, kalian harus selalu bangun subuh gara-gara pikiran ini nggak bisa berhenti. Lah, emang apa sih yang dipikirin? Oh, banyak. Mulai dari hal kecil, hal yang belum terjadi, sampai eksistensi kenapa manusia ada di dunia ini. Gue juga termasuk orang yang overthinking guys, dan salah satu hobi gue tuh adalah tidur. Bayangin, ketika gue pengen tidur nyenyak ya, selalu ada suara-suara yang kayaknya nggak berhenti-berhenti mikirin sesuatu. Kan jadi kesel ya. Nah, gue ingin mencoba share beberapa cara ya guys, yang mungkin bisa membantu kalian dari pengalaman gue ataupun juga dari yang gue baca dan bisa relate ke gue. Jadi gue berharap itu pun juga bisa relate ke kalian nantinya. Jadi ini dia 6 cara untuk mengatasi overthinking. Pertama, definisikan kebahagiaan versi kamu dan fokus akan hal itu. Semua orang selalu mencari kebahagiaan guys. Dan ketika kita bertanya soal kebahagiaan, ada orang yang bilang, oh kebahagiaan itu berarti sukses. Ada yang bilang, punya rumah bagus, punya mobil bagus, dan sebagainya. Well, kalau itu adalah definisi kebahagiaan kamu, then do it. Tapi ingat, pastikan kebahagiaan itu berasal dari kamu ya, bukan kata orang lain, bukan kata keluarga kamu. Semua harus dari diri kamu. Karena jangan sampai ketika kamu telah mendapatkannya, memperjuangkannya, kamu malah merasa hampa dan itu hanyalah kebahagiaan sesaat. Karena yang kamu kejar adalah kebahagiaan definisi orang lain guys. Jadi pastikan yang kamu kerjakan itu memang membuatmu bahagia. Jadi ketika kamu mendapatkannya, kamu akan merasa puas, bahkan cukup karena kamu telah memberikan nilai di dalamnya guys. Dan hanya fokus akan hal itu. Cari solusi atas apa yang kamu kerjakan dan ketika kamu memperjuangkannya walaupun berat, tapi itu yang kamu inginkan. Sehingga kamu akan bersemangat kembali untuk mendapatkannya guys. Selanjutnya, pilah apa yang boleh masuk dan tidak dalam pikiranmu. Kita nggak akan pernah bisa mengatur atas apapun yang orang sampaikan kepada kita guys. Kita juga nggak bisa mengatur begitu cepatnya dan banyaknya informasi yang kita dapatkan sekarang ini. Kamu akan melihat sepertinya kehidupan orang lain begitu bahagia di postingan sosial media mereka. Kamu akan mulai merasa takut dan cemas karena begitu banyak informasi. Jadi ketika kamu ingin melakukan sesuatu atau mungkin kamu ingin mengkonsumsi sesuatu, kamu akan selalu bingung dan serba salah apakah itu layak atau tidak. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat kamu cegah guys. Tapi kita bisa mengatur pikiran kita sendiri guys. Pilih mana yang dapat memberikan efek dan juga dapat membangun kepribadian kalian lebih baik. Ini tuh seperti mereka tuh seolah-olah berebut perhatian kalian guys. Jadi ya, berikan perhatian kepada sesuatu yang memang punya esensi atau mempunyai value untuk kamu guys. Kalau memang kritik itu bersifat membangun ya, terutama untuk tujuan ataupun juga kebahagiaan kamu, berikan perhatian terhadap itu dan belajar darinya. Tapi selain itu guys, kalian punya hak untuk berkata tidak dan tidak peduli. Kalau memang sudah sampai di level yang kayaknya kamu udah nggak bisa tolerir lagi ya soal kritikan ini yang juga sepertinya sifatnya tidak membangun ataupun ingin menjatuhkan kamu, langsung cut aja. Putuskan hubungan itu dan cari orang yang bisa memberikan kamu kebahagiaan dan juga yang ingin kamu bahagiakan guys. Lanjut, ada menulis. Dari pengalaman gue secara pribadi ya guys, memang overthinking itu membuat kita dimasuki begitu banyak pikiran dalam waktu yang sama. Dan akhirnya ya pikiran kita jadi kusut guys. Jadi untuk mengurai pikiran kusut ini, gue biasanya menulis ya guys. Dengan menulis, gue rasa kita bisa menjadi lebih fokus ya untuk menuangkan pikiran kita dan juga beserta detailnya tanpa ada yang kelupaan guys. Dan kalian pun juga bisa cek kembali ya, just in case ada detail yang kurang ataupun tertinggal. Nah, jadi tinggal dipastikan aja ya catatan kalian itu jangan sampai hilang. Nanti yang ada malah catatannya hilang, kalian panik dan menambah beban pikiran kalian. Selanjutnya ada the backwards law. Dalam sebuah artikel dari Mark Manson ya, seorang penulis buku self-help, Mark menyampaikan hal yang luar biasa berkaitan dengan the backwards law. Backwards law sendiri ini berasal dari seorang filsuf yang bernama Alan Watts, yang artinya ketika kita mencari atau mengejar sesuatu agar terus dalam keadaan baik, maka kita akan semakin kurang puas untuk mendapatkannya. Loh, kok kontradiktif? Mark dalam artikelnya menjelaskan dengan berbagai contoh nih guys. Misal, semakin kamu ingin menjadi orang kaya dan mengejar itu terus-menerus, kamu akan merasa kurang dan merasa miskin terlepas dari berapapun uang yang kamu hasilkan guys. Semakin kamu ingin tampil cantik dan diinginkan oleh seseorang,
kamu akan selalu merasa kurang terlepas penampilan fisik kamu yang sebenarnya nggak ada masalah guys. Semakin kamu selalu merasa harus dicintai oleh seseorang, semakin kamu akan merasa sendiri dan kesepian. Nah jadi intinya Backwards Law ini ingin menyampaikan semua hal dalam kehidupan akan menjadi kemenangan jika kamu bisa melewati berbagai hal yang diasosiasikan dengan hal negatif sebenarnya. Rasa sakit yang kamu alami ketika selesai berolahraga atau habis nge-gym justru akan membuat tubuh kamu menjadi lebih fit. Ketika kamu terbuka soal kerapuhan diri ataupun insecurities kamu, lucunya itu malah membuat kamu tampak lebih percaya diri dan karismatik di mata orang lain. Kok bisa? Karena ternyata rasa sakit dari sebuah kejujuran malah mendapatkan respect dari seseorang guys. Penderitaan akan ketakutan yang telah kamu lalui malah membuat kamu menjadi lebih berani. Jadi intinya, semakin kamu menghindar ataupun menutupi itu, yang ada pada akhirnya itu hanya akan melawan kamu kembali guys. Rasa sakit dalam hidup nggak bisa dihindari guys. Maka, ketika kamu tidak memberikan perhatian yang berlebihan terhadap hal itu, atau menganggap itu menjadi sebuah hal yang wajar, guys, kalian tidak akan terkalahkan sih. Lanjut, ada olahraga atau meditasi. Selain menulis, olahraga ataupun meditasi juga terbukti mampu mengurangi overthinking gue sih guys. Ketika pikiran lagi ruwet ya, olahraga tuh terbukti mampu membuat pikiran kita jadi plong dan lebih rileks. Jadi pikiran pun juga bisa lebih jernih. Selain itu, olahraga kan juga mengeluarkan energi ya guys. Maka ini akan membantu kita untuk bisa tidur lebih nyenyak ataupun tidur lebih awal sih teman-teman. Ya minimal bisa pules lah ya ketika kita tidur. Terakhir, ada the power of ya udahlah. Gue inget gue diskusiin ini ketika lagi ngobrol dengan teman gue pas di Semarang guys. Teman gue bilang kayak gini, Zar, lu berasa gak sih ketika kita mencoba accepting ya ataupun menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu malah membuat banyak hal menjadi lebih baik. Dan dia bercerita dia mulai menanamkan sebuah pernyataan yang ternyata punya kekuatan besar dalam hidup dia ya, yaitu ya udahlah. Sebenarnya lebih spesifik lagi menurut gua, pernyataan ya udahlah ini mengacu kepada sesuatu yang tidak bisa kita ubah atau kita hentikan sih guys. Misal ada orang yang gak suka dengan kalian atau gak cocok dengan kalian, ya udahlah. Emang kamu gak akan bisa membahagiakan semua orang kan? Atau kalian baru selesai presentasi sebuah project dan ternyata kalian baru ingat ada yang kelupaan, ya udahlah. Entah kenapa pernyataan ini dapat membuat kalian menjadi lebih rileks dan juga lebih kalem sih guys. Kita sebagai manusia memang gak sempurna ya guys, jadi pasti ada aja lah hari buruk yang kita lalui. Tapi ya itu bukan berarti akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari realita dan ya udahlah. Dan selanjutnya ketika kamu memasukkan pernyataan itu dalam hidup kamu, kamu akan mulai bisa let go dan juga melepaskan hal-hal yang membebani diri kamu guys. Nah itu tadi beberapa tips ya menurut gue yang bisa mengurangi overthinking kalian at least guys. Gue gak bilang kalau itu pasti akan langsung menghilangkan overthinking kalian, enggak ya guys. Karena itu semua butuh waktu, butuh kesabaran dan juga bukan hal yang instan teman-teman. Ada proses untuk melaluinya. Tahu orang yang overthinking itu berarti adalah orang-orang yang mampu untuk bisa melihat beragam perspektif kan dalam hidupnya. Tapi memang kembali lagi semua yang over atau berlebihan itu nggak baik guys. Jadi pastikan kamu tahu batasan yang tepat buat kamu ya. So that's it for today video teman-teman. Semoga bisa menghibur, syukur bisa menginspirasi kalian juga. So I'll see you on my next video guys dan jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Dadah!